Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Kabar baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi beribadahnya di rumah saja. Kita di rumah saja karena COVID-19. Nah, walaupun demikian, kita harus tetap bersemangat, bersukacita bersama papa mama, adik-adik, bersama nenek, kakak, dan siapapun yang kita temani di rumah. Semoga semuanya tetap sehat dan kita beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita bersukacita karena Tuhan selalu mengasihi, Tuhan selalu menyayangi kita. Mari bergembira, kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, kita mau menyanyikan lagu Happy Ya Ya karena Tuhan sungguh senang kita ada di sini. Kita pun juga senang menyanyi Happy Ya Ya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan atau membaca bersama-sama dari Mazmur pasal 135 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 135
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Amin. Adik-adik semua yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik kepada kita, tetapi terkadang kita menyakiti hati Tuhan Yesus, menyakiti hati teman-teman kita, atau mama, atau papa, atau kakak, adik, nenek, atau kakek, atau siapapun yang ada di rumah. Terkadang kita membuat hatinya sedih dan membuat Tuhan juga sedih. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Mari bersama-sama kita lipat tangan, kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami telah bersalah kepadamu. Kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami telah berbuat. Amin. Kita menyanyi sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Nah, adik-adik semua, karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, maka mari kita dengarkan firman Tuhan dari Alkitab yang mengatakan dari Mika pasal 7 ayatnya yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Semua pasti tahu kan? Oke, kita nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah.
kasih kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Oce. Namun sebelumnya, mari kita semua lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita-Mu dari Alkitab. Mohon Tuhan menyertai kami. Tuhan pimpin Kakak Oce yang akan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan cerita-Mu dari Alkitab. Berkati kami semua yang akan mendengarkan cerita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Sayang kepada anak-anakku sekalian. Amin. Walaupun dalam perjalanan kehidupan ini banyak tantangan, banyak rintangan yang sering menghadang kehidupan kita. Seperti saat sekarang ini, virus corona masih mewabah di sekitar kita. Tetapi anak-anakku, jangan takut. Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi. Sama seperti bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sungguh banyak tantangan dan rintangan yang menghadang perjalanan mereka. Saat itu, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua yang menggantikan Musa. Yosua yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Walaupun di depan mereka banyak musuh-musuh, teristimewa di kota Yeriko yang menjadi pintu gerbang masuk ke tanah Kanaan. Karena itu, Yosua mengirim 2 orang yang taat kepada Tuhan untuk masuk ke kota Yeriko, menyelidiki kota Yeriko, mengamat-amati kota Yeriko. Kedua pengintai itu segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Yosua. Masuklah ke kota Yeriko dan mereka menginap di rumah seorang perempuan yang masa lalunya kurang bagus. Ia sering bergaul yang bebas. Siapa namanya? Rahab. Tetapi justru Rahab menyambut baik utusan Tuhan itu. Welcome terhadap 2 pengintai itu. Diizinkan untuk masuk rumahnya dan menginap di rumahnya. Rupanya kedatangan kedua pengintai ini diketahui oleh Raja Yeriko. Maka diutuslah tentara Yeriko datang ke rumah Rahab mencari 2 orang asing yang datang itu. Secara manusiawi, kedua pengintai itu dalam bahaya. Rahab pun terancam. Tetapi Rahab dengan berani rela berkorban apapun yang terjadi. Ia harus melindungi kedua pengintai yang sudah ada di dalam rumahnya. Luar biasa sikap yang ditunjukkan oleh si Rahab itu. Tuhan menyertai dan hadir dalam kehidupan mereka saat itu. Sehingga
tanpa takut, Rahab melindungi dua pengintai itu dan menyembunyikannya di atas soto rumahnya supaya tidak ditemukan oleh tentara Yeriko yang kini sudah mencarinya di rumah Rahab. Tuhan sendiri sesungguhnya, anak-anakku, yang berkarya, yang melindungi kedua pengintai ini bersama dengan Rahab. Perbuatan baik dari Rahab sangat terpuji, menyenangkan hati Tuhan, sehingga berkat pertolongan Rahab, kedua pengintai itu selamat. Bahkan atas perbuatan baik si Rahab, diubahkan kehidupannya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Rahab menjadi milik Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena memang ia sudah mendengar bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang berkuasa, yang dahsyat. Sungguh diyakini oleh Rahab. Maka atas iman Rahab dan kepercayaan Rahab, perbuatan Rahab ini mendatangkan keselamatan bagi dirinya, bahkan bagi keluarganya. Masa lalu yang kelam si Rahab diubahkan menjadi masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Ia dipakai Tuhan untuk menolong, melindungi kedua pengintai itu. Nah, anak-anakku sekalian, kita pun akan dilindungi, dijaga oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kepintaran ketika kita mau menolong sesama kita. Kuncinya adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Rahab. Tanpa menunggu waktu yang lama, Yosua segera melangkah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi anak-anakku, apakah perjalanan mereka sekarang mulus tanpa tantangan dan rintangan lagi? Oh, tidak. Di hadapan mereka terbentang sungai Yordan yang dalam. Airnya meluap dan sangat deras. Berani enggak anak-anakku melewati sebuah sungai yang dalam, airnya banyak dan sangat deras? Pasti takut deh. Takut tenggelam, takut terbawa arus. Lalu bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel itu menyeberangi sungai Yordan? Berenang bukan, berlayar bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Yosua mengatur barisan umat Israel sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kelompok para imam yang membawa tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Tuhan ditempatkan paling depan, berjalan paling depan, dan diikuti oleh umat yang lain dari belakang. Oh, di antara mereka harus ada jarak supaya umat yang mengikuti dari belakang dapat melihat dengan jelas jalan yang harus dilalui, supaya mereka tidak salah jalan, supaya mereka tidak tersesat. Artinya anak-anakku, setiap perjalanan kehidupan kita ini harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan. Ku berjalan, oh, ku berjalan dalam terang Tuhan. Kelompok para imam itu yang membawa tabut perjanjian melangkah turun ke sungai Yordan dan diikuti oleh rombongan dari belakang. Apakah mereka basah kuyup anak-anakku? Tidak. Air sungai Yordan berhenti mengalir. Tuhan membendung air itu sehingga tidak mengalir dan
putus. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Sungai Yordan terbelah. Airnya menjadi kering. Bangsa Israel bisa berjalan. Seperti yang terjadi waktu mereka menyeberangi laut Tiberau di bawah pimpinan Musa. Air laut Tiberau terbelah dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Sekarang air sungai Yordan pun terbelah. Tempat bangsa Israel berjalan kering. Muliakanlah Tuhan, anak-anakku. Sungguh dahsyat perbuatan Tuhan. Ajaib dan ajaib perbuatan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang sebagai wakil dari suku bangsa Israel untuk mengambil 12 batu dari sungai Yordan, dikumpulkan dan didirikanlah sebuah tugu monumen, menjadi tugu peringatan, batu peringatan yang harus dikenang terus, diingat terus oleh bangsa Israel dan keturunannya atas perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Mujizat yang terjadi, yang dinyatakan Tuhan. Nah, anak-anakku, pernahkah melihat sebuah tugu atau monumen di daerah kita? Ada ya? Ya, ada. Di mana itu? Ya, ada monumen atau tugu Pongtiku ya di Pangala di sana. Karena Pongtiku sangat berjasa bagi masyarakat Toraja pada masa peperangan yang lalu bersama dengan pahlawan lainnya. Menyelamatkan masyarakat Toraja hingga sampai saat ini kita tetap aman ya. Itu berkat perjuangan dari pahlawan kita termasuk Pongtiku dan dibuatlah patung Pongtiku di Pangala. Adakah lagi monumen yang ada di daerah kita? Ya, ada patung Tuhan Yesus di Burake ya. Kok orang Toraja membuat patung Tuhan Yesus? Untuk apa ya? Ya, supaya kita masyarakat Toraja tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Tapi jangan hati kita melekat pada patungnya, tapi hati kita harus melekat pada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, saat kita merayakan hari ulang tahun ya, kita bersyukur, kita berdoa, mendirikan mezbah di rumah kita, memuliakan Tuhan. Ketika kita naik kelas, lulus ujian atau sembuh dari penyakit, kita mendirikan mezbah bagi Tuhan, berdoa dan bersyukur bersama-sama. Luar biasa, tak terbilang karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh dahsyat kuasa Allah yang selalu terjadi. Dan itulah yang terus kita beritakan dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Amin. Terpuji nama Tuhan. Nah, anak-anakku, cerita kita ini terambil dari kitab apa ya? Ya, kitab Yosua. Pasal berapa? Ya, kita akan baca pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Tapi jangan sekaligus membaca ya. Nanti tidak paham. Ya, bagusnya dibaca pasal demi pasal. Dicicil ya. Hari ini mulai baca pasal 2. Ya, mungkin ayat 1 sampai 10. Terserah ya. Sampai pada minggu yang akan datang sudah selesai membaca pasal 2, pasal 3, pasal 4. Ya, anak-anakku yang belum bisa membaca,
Ya, didampingi oleh kakaknya, dibantu oleh mama dan papa. Ya, supaya bisa membaca bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Adik-adik semua, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara, dan menolong kita semua. Untuk itu mari bersama-sama bergembira, kita menyanyikan lagu Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik, yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Mari adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang-Mu sehingga kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami. Lalu apa yang telah kami dengar lewat firman ini boleh kami pedomani dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Engkau tetap baik, Engkau tetap mengasihi kami dalam berbagai macam situasi. Saat ini ya Tuhan, kami memperhadapkan keadaan kami kepadamu yang sangat terbatas untuk melakukan banyak hal karena suasana COVID-19. Kami beribadah dari rumah, kami belajar dari rumah, kami tidak berjumpa dengan teman-teman kami, dan sungguh terbatas hal yang kami lakukan karena suasana ini. Karena itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami perhadapkan upaya-upaya yang sementara kami lakukan bersama, juga yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh pihak kesehatan, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau menyertai semua pihak yang menyatakan peran. Lalu jika Engkau berkenan suatu saat situasi ini menjadi baik kembali dan kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami, melakukan kegiatan di rumah, melakukan kegiatan di sekolah, dan melakukan berbagai macam kegiatan di mana saja bersama dengan teman-teman kami. Karena itu ya Bapa, tolong kami bersama dengan mama dan papa, bersama dengan kakak dan adik, bersama dengan seluruh keluarga kami, lalu tetap kami dalam keadaan baik. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi pengurus sekolah minggu, jemaat Siloge Etengan, bagi semua guru-guru yang selalu mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Kiranya Engkau menyertai semua anak-anak-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu dalam pelayanan. Terima kasih lewat kebersamaan kami ini, kami telah menyatakan persembahan kami. Biar semuanya itu mendukung pelayanan-pelayanan untuk sesama kami dalam berbagai macam situasi. Tuhan Yesus tolong kami selanjutnya, lalu kami tetap dalam keadaan baik,
dan juga pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Ampuni segala keterbatasan kami, dengarkan kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pegangan kita di dalam menjalani hidup ini, sebagai kekuatan kita dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu "Dari Semula Kau Telah Tetapkan". Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan mengasihi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita semua. Tuhan akan selalu menjaga dan mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu "Jalan Serta Yesus".
adik-adik sekolah minggu dimanapun saja berada. Demikian ibadah kita bersama pada saat ini. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kakak juga ingatkan, walaupun kita tetap berada di rumah, tetapi mari kita saling mengasihi, saling mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa jauh dari COVID-19 yang semakin meningkat sekarang. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan senantiasa jaga jarak ketika bertemu dengan siapapun ketika bepergian. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.